Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi bukan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Anak-anak Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan, ini adalah janji Allah tentang, atau janji Yesus tentang para murid dan kita semua, yaitu Roh Kudus. Pentakosta akan kita rayakan pada hari Kamis tanggal 14. Kenaikan ya. Kenaikan akan kita rayakan pada hari Kamis, Pentakosta kita akan rayakan pada tanggal 24 Mei. Jadi 24 Mei adalah hari Pentakosta. Maka kalau anak-anak seperti Betari, mungkin yang lain yang sekolah di SD itu selalu akan ditanyakan, kapan Pentakosta itu dirayakan dari kebangkitan Kristus? Adanya berapa hari Pentakosta dirayakan setelah Yesus bangkit? Pentakosta dalam bahasa Yunani itu hari ke-50. Pentakosta itu hari ke-50. Jadi Pentakosta, janji Roh Kudus itu dirayakan 50 hari setelah Yesus bangkit. Pentakosta dirayakan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, ini sebenarnya hanya tanggalan aja gitu. Jadi kadang-kadang guru agama itu kacau juga. Pertanyaan ini dibolak-balik, anak-anak bingung juga gitu. Ya, itu yang terjadi. Dan kalau kita Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah hari ke-50. Maka Yesus memberikan janji itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Maka kita akan rayakan. Namun itu semua adalah gambaran tentang janji Yesus menurut kitab suci yang kita baca hari ini. Namun kita akan kembali ke sosok yang fenomenal, yaitu Bunda Maria. Bicara tokoh iman, saya mengambil dua dalam Alkitab, dalam tradisi gereja. Dalam perjanjian lama, tokoh iman siapa ya kira-kira? Abraham. Good, Abraham. Inilah janji tokoh iman yang paling dikagumi dan menjadi cerita yang indah dalam gereja Katolik, bahwa Abraham adalah sosok iman yang luar biasa dengan janji Allah kepada Abraham akhirnya. Kenapa imannya kokoh? Abraham adalah orang yang mapan di tanah Kusir, Kurdi Kusir sana, bahwa dia mempunyai segala-galanya, tetapi Tuhan menghendaki dia harus pergi mengembara, menempati tanah yang dijanjikan, dan Abraham tidak tahu, tidak mengerti kenapa Abraham yang sudah mapan hidupnya harus pindah ke Kurdi, yang tidak tahu dibawa ke dalam perjanjian yang telah ditetapkan Tuhan, yaitu tanah perjanjiannya. Abraham tidak menolak, Abraham hanya berjalan bahwa yakin dan
percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menelantarkan keluarganya. Maka Abraham menapaki perjalanan iman dengan setia, dengan taat tanpa protes, tanpa bertanya. Kalau zaman sekarang kalau disuruh tanya dulu alasannya apa, saya harus ke sana kan gitu. Abraham tidak. Maka janji Allah kepada Abraham yang taat imannya akan yaitu memberikan 3 janjinya yang sampai hari ini menjadi terus digambarkan sosok Abraham yang baru di dalam Yesus. Janji yang pertama apa? Janji Allah kepada Abraham dan akhirnya Abraham itu benar-benar mendapatkannya. Akan satu, menjadi bapa para bangsa. 2, akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit. Bintang di langit dan pasir di lautan. seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Yang ketiga, yaitu menempati